Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan menerima hukuman. Tuhan sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan juga di 104 ayat 12 Petrus mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan juga Alkitab mengatakan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, mantap. Dan juga Paulus mengatakan, dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Semoga malam ini malam bahagia bagi kita. Kita rilekskan hati kita sebelum kita tidur dan berdoa membaca firman Allah dan sebagainya. Dan sebelumnya kita berdoa, terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk menyatakan seluruh isi hati kami kepadamu, dan kami juga Tuhan mau meminta dengan tekun di hadapan Bapa di surga dalam nama Yesus. Amin. Saya membacakan ayat yang ke Lukas 11 ayat 5 sampai dengan 13. Demikian bunyi firman Allah. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, janganlah mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikan kepada saudara. Berkatalah, aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apapun yang diperlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang meminta menerima, dan setiap orang mencari mendapat, dan setiap orang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akankah ia memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus-Nya kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi di sini kita bisa melihat sebuah kisah yang disampaikan oleh Tuhan, dan saya memberikan tema meminta dengan tekun. Jadi ketika kita meminta, dalam cerita ini jelas ada permohonan yang disampaikan kepada seorang sahabat, karena sahabatnya juga yang datang ke rumahnya, tetapi dia tidak punya apa-apa untuk disuguhkan kepada sahabatnya itu. Dan itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Tapi dia juga ingat sahabatnya yang luar biasa, yang senantiasa siap menolong dia. Itu sebabnya dia datang tengah. Tapi masalahnya adalah waktu. Itu sudah waktu tengah malam, waktu sudah tidur, ya. Tentu bagaimanapun kalau sahabat datang mengganggu kita tengah malam, kita sudah tidur dengan keluarga, lalu ada seorang untuk mengganggu kita, kita mungkin kurang enak. Tapi kalau tengah malam kita orang donat, lalu Pak Pendeta, ada apa? Ya, baik kita. Ini Pak Pendeta, saya bawa berkat. Itu mungkin orang itu nggak marah ya. Loh, kau
seperti tadi kita bilang, kamu kan besok pagi datang. Saya katakan begitu kepada dia. Enggak Pak Pendeta, karena dia bilang dia baru dari Bali. Karenanya dia berkata, ini ada, sampaikan berkat ini kepada Pak Pendeta. Kapanpun kamu sampaikan kepada dia. Tengah malam dia sampai jam, saya kurang ingat jam berapa sudah itu. Tapi sudah waktunya tidur. Nah, ini sahabatnya ini mau minta, bukan mau memberi. Itu masalahnya. Tengah malam lagi. Di sini ada yang mau saya katakan, untuk sahabat kita manusia, mungkin kita akan sungkan. Tapi orang ini, sahabat ini tidak tahu malu lagi. Hanya untuk bisa menjamu temannya yang kelaparan yang datang ke rumahnya. 3 roti saja. Supaya temannya itu kenyang gitu ya. Kalau kepada sahabat kita Tuhan Yesus tengah malam, mau pagi, mau siang, mau apa, Tuhan Yesus nggak pernah mau komplain itu. Apalagi tengah malam, wah dia bilang, wah hebat ini anakku ini, luar biasa. Dia nggak akan katakan kau nggak tahu malu. Ya, lalu kemudian yang mau saya katakan, sahabatnya ini dikatakan jelas tidak tahu malu sahabatnya, tapi karena ketidaktahumaluan dia gedor. Ah sudah, pergi aja. Mungkin begitu kira-kira ya. Ini kan udah tengah malam, dia gedor aja. Nggak peduli kau mau marah mau. Yang kedua, dia meminta dengan tekun. Makanya lahir itu kata perkataan Yesus Lukas 11 ayat 9 dan 10. Minta kamu akan mendapat. Menerima, cari kamu akan mendapat. Ketuk maka pintu akan dibuka. Setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetuk pintu, pintu dibukakan baginya. Itu namanya ketekunan. Sampai belas kasihan Tuhan, sampai kebaikan Tuhan, sampai pertolongan Tuhan, sampai belas kasihan Tuhan menjawab pergumulan kita. Fokus kepada Tuhan. Serahkan hidup kepada Tuhan. Berikan kehidupan ini kepada Tuhan. Dan biarkan engkau menikmati segala kebaikan Tuhan. Jangan kehilangan fokus kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi pergumulan setiap pribadi, kalau engkau meminta dengan tekun kepada Bapa di surga. Karena Alkitab mengatakan dengan jelas yang ketiga, dikatakan, janji Bapa bagi yang meminta dengan tekun akan memberikan yang terbaik. Roh Kudusnya saja diberikan kepada kita, apalagi hal-hal yang biasa. Saya mau katakan kepada kita, dalam pergumulan kehidupan, kadangkala kita letih, lesu. Kalau lagi Tuhan tidak menjawab doa kita dalam waktu yang lama, apakah Tuhan masih beserta dengan saya? Apakah Tuhan masih mendengar doa saya? Ingat, janji Allah kepadamu, Dia akan selalu memberikan yang terbaik. Buat hati Allah sampai jatuh belas kasihan kepadamu. Buat Dia menjawab doa-doamu. Jangan buat Dia tenang sampai engkau melihat kebaikannya tercurah dalam hidupmu. Apakah mudah? Saya tahu itu nggak mudah.
Tadi pagi saya mengatakan bagaimana kita bisa mencurahkan air mata di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bisa menangis di hadapan Allah, menarik belas kasihan Tuhan itu. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih Tuhan. Hidup dalam belas kasihan Allah. Dia telah berjanji memberikan yang terbaik bagimu, bagi kita semua orang-orang berharap. Tapi saya mau katakan kepada kita, ingatkah kita janji Tuhan? Memintakah kita dengan tekun di hadapan Allah? Kalau sahabat ini bisa meminta dengan bertalu-talu kepada sahabatnya, dan dia tidak tahu malu lagi, dia tidak tahu, walaupun waktu sudah lewat, tapi dia terus meminta, dan pada akhirnya tuh sahabatnya mendengarkan dia. Apalagi Bapamu yang di surga. Ketahuilah Bapa tidak akan pernah mengabaikan engkau. Cucurkan air mata di hadapan Tuhan. Bertangis-tangis di hadapan Allah. Memang saya mau katakan kepada kita, meminta untuk sampai belas kasihan Tuhan turun, memerlukan perjuangan iman, memerlukan ketekunan, memerlukan semangat dari Roh Kudus. Itu sebabnya Tuhan katakan Roh Kudusnya. Kalau ada orang yang tidak punya Roh Kudus, dia mau meminta Roh Kudus, karena dengan itu kuasa Roh Kudus itu akan menguatkan engkau untuk bertekun, menguatkan engkau untuk, kalau engkau untuk menyatakan segala doa-doamu, baik secara langsung maupun tidak langsung, Roh Kudus juga akan membantu engkau. Kalau yang terbaik Tuhan sediakan kepada kita, kenapa kita harus ragu kepada Dia? Kenapa kita harus menyerah? Kenapa? Itu bukan jiwa anak-anak Tuhan. Setan yang membuat kita menyerah. Tapi saya mau katakan kepada kita, minta dengan tekun dan nantikan sampai Tuhan menjawab. Kalau Dia tidak menjawab, jangan buat Dia tenang. Memangnya saya lagi menangis, tapi kalau memangnya bisa nggak tenang? Ya bisa nggak tenang kalau kau ganggu tuh. Enggak. Tetapi yang mau saya katakan kepada kita, Tuhan akan senantiasa memberimu yang terbaik. Dan beri yang terbaik pada Tuhan dalam hidupmu, dan engkau akan menikmati segala kemurahan dan pertolongan dan jawaban-jawaban Tuhan. Saya tidak tahu pergumulan kita, tapi saya mau katakan, Tuhan adalah jawaban dalam setiap permasalahan dan doa-doa yang kita naikkan kepada. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bahwa kami telah membaca firman-Mu, bahwa janji-Mu ya dan amin, dan kami yakini dan percaya kepada. Biarlah kami orang-orang yang tekun meminta kepada Tuhan. Biarlah kami orang-orang yang meminta dengan tekun kepada Allah, bahwa kami tahu bahwa permintaan kami tidak akan pernah ditolak. Kalau sahabat saja tahu memberikan pemberian yang baik, apalagi Bapa kami yang di surga. Bapa yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anak, apalagi Bapa kami yang di surga. Haleluya Yesus, terima kasih. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, percaya Tuhan Bapa yang baik itu akan memberikan kesembuhan kepadamu, karena janjinya roh, jiwa dan tubuhmu sehat sempurna di dalam Tuhan. Apapun sakit, Tuhan akan menolong engkau kalau engkau percaya. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu, arahkan kepada Tuhan. Kita berdoa dalam nama Yesus Kristus. Segala sakit penyakit yang mereka miliki,
dalam nama Yesus, ataupun jiwa mereka sedang gundah gulana, roh mereka tidak tenang, dalam nama Yesus aku perintahkan segala yang mengganggu, segala sakit penyakit mereka aku perintahkan keluar, dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus engkau sembuh, oleh kekuatan Tuhan engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Terima kasih. Dan kalau engkau sedang mengalami masa-masa sulitmu, angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepada malam ini. Tuhan, kami datang kepadamu mempersembahkan setiap pergumulan kami. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tangan, kita berdoa. Dalam nama Yesus, engkau lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, dan engkau menjawab setiap doa-doa mereka, dan memberikan pertolongan sebagaimana yang mereka butuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih buat pertolonganmu, buat kebaikanmu kepada mereka, sehingga setiap mereka berkata, terima kasih buat pertolongan yang dari Tuhan. Kami memuliakan engkau, meninggikan engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Sebelum kita tidur, kita membaca firman Allah dan memperkatakan firman Allah dalam kehidupan kita, sehingga firman itu akan menjadi kekuatan bagi kita di dalam nama Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melahirkan hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mata